Pada kuliah pagi ini, saya akan menyampaikan materi tentang Introduction of Ecology. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Menurut definisi ekologi yang sering kita gunakan saat ini, ekologi merupakan studi ilmiah mengenai hubungan antara organisme dan lingkungannya. Relationship atau hubungan yang dimaksud di sini adalah interaksi dengan lingkungan fisik dan interaksi dengan spesies yang sama, anggota spesies yang sama, atau dengan anggota dari spesies yang lain. Sedangkan lingkungan yang dimaksud di sini adalah bisa merupakan lingkungan fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan biologis yang ada di sekitar organisme. Seleksi alam dari Darwin yang menyatakan bahwa the struggle of existence atau perjuangan untuk eksistensi itu merupakan landasan dari ekologi. Berdasarkan hal tersebut, maka studi ekologi itu nantinya akan mempelajari proses yang mengontrol distribusi dan kemelimpahan organisme. Organisme berinteraksi dengan lingkungannya pada berbagai tingkatan. Lingkungan dari organisme tersebut adalah tempat atau lokasi fisik dalam ruang dan waktu, dan lingkungan tersebut mencakup kondisi fisik dan susunan organisme yang hidup berdampingan atau koeksis dalam batas-batasnya yang nantinya disebut sebagai ekosistem. Sehingga ekosistem itu terdiri dari komponen yang saling berinteraksi, yang berfungsi sebagai satu kesatuan, yang di dalamnya terdiri dari dua komponen interaksi dasar. Yang pertama adalah komponen biotik, dan yang kedua adalah lingkungan abiotik yang terdiri dari fisik dan kimiawi. Lingkungan yang ada di sekitar organisme dapat mempengaruhi proses fisiologi dasar yang penting untuk kelangsungan hidup atau survival, pertumbuhan, dan reproduksi organisme. Gambar 1.2 menunjukkan hutan sebagai ekosistem alami yang terdiri dari lingkungan fisik atau komponen fisik abiotik hutan, yaitu atmosfer, iklim, tanah, dan air. Kemudian yang kedua, lingkungan atau komponen biotik hutan, yaitu adanya tumbuhan, hewan, dan mikrobia. Di situ dinyatakan bahwa hubungan yang terjadi dalam ekosistem tersebut bersifat kompleks karena setiap organisme tidak hanya merespon terhadap lingkungan abiotiknya atau lingkungan sekitarnya, tetapi mungkin setiap organisme yang ada di dalamnya mungkin akan memodifikasi kondisi lingkungan di sekitarnya. Saat ini kita akan mempelajari sistem ekologis yang membentuk suatu hierarki atau tingkatan.
Seperti yang kita ketahui, dalam level organisasi biologi, itu diawali dari tingkat molekuler atau sel sampai dengan ekosistem atau biosfer. Nah, dalam kajian ekologi, dimulai dari tingkat individu hingga biosfer. Sekelompok individu dari spesies yang sama yang menempati suatu area pada waktu tertentu kita sebut sebagai populasi. Kemudian, kumpulan dari populasi kita sebut sebagai komunitas. Selanjutnya, lingkungan yang terdiri dari kondisi fisik dan susunan organisme yang hidup berdampingan dalam suatu lingkungan tersebut disebut sebagai ekosistem. Suatu area tanah atau air yang terdiri dari berbagai komunitas dan ekosistem kita sebut sebagai landscape. Dan wilayah berskala luas yang didominasi oleh tipe ekosistem yang serupa atau kondisi geologi dan iklim serupa yang mendukung tipe komunitas kita sebut sebagai bioma. Dan lapisan kehidupan atau bentuk kehidupan yang ada di permukaan bumi itu kita sebut sebagai biosfer. Jadi, kajian dari ekologi itu meliputi atau mencakup level dari individu sampai ke biosfer. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari interaksi yang kompleks antara organisme dan lingkungannya pada semua tingkat organisasi dari organisme individu hingga biosfer. Pada slide sebelumnya kita telah mempelajari bahwa dalam studi ekologi itu mencakup dari level individu sampai ke biosfer. Pada setiap level tersebut, nantinya dapat kita pelajari karakteristik atau proses yang terjadi di dalamnya. Misalnya pada level individu, seperti yang tampak pada tabel 1, maka akan fokus pada studi tentang ciri morfologi, fisiologi, dan perilaku yang mempengaruhi kemampuan organisme untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Untuk level berikutnya, yaitu populasi, itu fokus pada studi tentang jumlah individu dalam suatu populasi dan bagaimana angka-angka atau jumlah individu dalam populasi tersebut berubah seiring dengan waktu, yang nantinya kita akan sebut sebagai dinamika dari populasi. Nah, pada komunitas kita akan mempelajari pada faktor yang mempengaruhi kemelimpahan relatif dari berbagai spesies yang hidup berdampingan dalam komunitas. Jadi, sampai dengan komunitas ini, kita akan bisa tahu bahwa apa yang kita pelajari pada level individu memfokuskan pada ciri morfologi, fisiologi, perilaku yang mempengaruhi kemampuan organisme tersebut untuk bertahan hidup, tumbuh, dan bereproduksi. Nah, pada level populasi, kita akan mempelajari
jumlah individu dalam populasi dan bagaimana perubahan cacah individu dalam populasi yang nantinya kita sebut sebagai dinamika populasi. Pada komunitas, kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kemelimpahan relatif dari berbagai spesies yang hidup berdampingan. Tadi kita sudah tahu bahwa komunitas itu merupakan kumpulan dari populasi, maka kita bisa menghitung kemelimpahan relatifnya dari suatu spesies. Kemelimpahan relatif di sini dihitung dari kemelimpahan suatu spesies dibagi dengan total individu dari seluruh populasi yang ada dalam komunitas tersebut. Kita lanjut ke level berikutnya, yaitu ekosistem. Pada ekosistem itu kita akan mempelajari pada aliran energi dan daur materi. Mungkin pernah dengar daur biogeokimia. Nah, aliran energi dan daur biogeokimia itu nanti akan kita pelajari dalam ekosistem tersebut. Nah, seperti kita ketahui bahwa tadi dalam ekosistem itu akan terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya, landscape. Landscape itu merupakan studi tentang pola dan interaksi antar ekosistem dalam suatu wilayah tertentu. Dan kemudian kita juga mempelajari proses-proses ekologis yang terjadi di antara ekosistem tersebut. Terutama yaitu efek dari heterogenitas spasial pada landscape tersebut. Nah, nantinya kita bisa juga melihat dalam landscape tersebut adalah pergerakan spesies dan aliran energinya. Selanjutnya yaitu adalah bioma. Bioma itu fokus pada distribusi skala luas dari berbagai tipe ekosistem. Untuk biosfer, fokus pada hubungan antara ekosistem dan komponen lain dari sistem bumi seperti atmosfer. Jadi itulah apa saja yang kita pelajari pada setiap level organisasi untuk kajian ekologi. Kita sudah tahu apa yang kita pelajari pada level ekosistem, level individu, populasi, komunitas, ekosistem, landscape, bioma, dan biosfer. Dalam studi ekologi, kita akan menggunakan metode ilmiah. Dimulai dengan observasi, kemudian kita bisa mengetahui masalahnya, kemudian menyusun atau mengkonstruksi suatu hipotesis, membuat prediksi, dan akhirnya kita akan menguji hipotesis tersebut. Pada slide ini akan dijelaskan secara lebih detail mengenai penelitian untuk bidang ekologi. Misalnya ada seorang ahli ekologi yang bekerja di padang rumput. Nah, di sini ahli tersebut akan mengamati bahwa pertumbuhan dan produktivitas rumput ternyata akan bervariasi di landscape yang ditemukan atau landscape yang dikaji atau dipelajari. Ini adalah termasuk tahapan observasi. Kemudian muncul pertanyaan, faktor lingkungan apa yang menyebabkan variasi tersebut yang dikaitkan dengan produktivitas pada rumput di landscape tersebut. Jadi itu timbul pertanyaan, mengapa faktor lingkungan apa yang menyebabkan variasi produktivitas padang rumput di landscape yang dipelajari. Selanjutnya kita bisa
mengkonstruksikan atau menyusun hipotesis bahwa variasi yang diamati dalam pertumbuhan dan produktivitas rumput di landscape tersebut adalah hasil dari perbedaan ketersediaan nitrogen dalam tanah. Nah, yang terakhir kita melakukan pengujian hipotesis, yaitu kita bisa studi lapangan untuk menguji bagaimana pola nitrogen dalam tanah dan produktivitas rumput tersebut di landscape yang kita pelajari. Nah, pada gambar 1.5 di samping itu menunjukkan bagaimana hubungan antara ketersediaan nitrogen dalam tanah dengan produktivitasnya. Ternyata ketersediaan nitrogen itu mempengaruhi produktivitas, dan ini berbanding lurus. Ketersediaan nitrogen yang meningkat itu ternyata juga akan meningkatkan produktivitas rumput di landscape yang dipelajari. Nah, untuk menguji hipotesis, ahli ekologi dapat melakukan studi lapangan, percobaan lapangan, atau percobaan laboratorium. Setelah memiliki pemahaman yang lebih rinci, maka dapat mengajukan teori. Teori adalah seperangkat hipotesis yang terintegrasi yang bersama-sama menjelaskan serangkaian pengamatan yang tentunya akan didasari dengan hasil dari studi lapangan atau laboratorium. Nah, studi ekologi itu ternyata melibatkan disiplin ilmu yang lain. Jadi biasanya dalam studi ekologi untuk mempelajari interaksi yang kompleks yang melibatkan proses fisik, kimiawi, dan biologis, ahli ekologi harus memanfaatkan ilmu yang lain. Nah, yang nantinya ekologi ini menjadi ilmu yang sifatnya interdisipliner. Pada abad ke-21, batasan baru dari ekologi itu mengambil peran karena adanya dominasi manusia di alam, sehingga nanti muncul banyak masalah lingkungan seperti pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kemudian pengaruhnya pada keanekaragaman hayati, kemudian keberlanjutan dan perubahan iklim global. Nah, masalah lingkungan ini bersifat atau berkaitan dengan ekologi yang menjadikan ekologi sebagai ilmu dasar yang penting untuk memahami penyebab dan mengidentifikasi cara untuk mengurangi dampak dari masalah yang ditimbulkan. Nah, kerangka yang lebih luas dikenal sebagai ilmu lingkungan yang meneliti dampak manusia terhadap lingkungan alam dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, pada slide ini akan membahas individu sebagai unit dasar ekologi. Nah, di sini organisme individu akan membentuk unit dasar ekologi dalam merespon lingkungan. Mengapa demikian? Karena melalui proses reproduksi dan meneruskan informasi genetik ke individu berikutnya atau anak-anaknya, hal ini akan mempengaruhi populasi, komunitas, dan ekosistem berikutnya.